lagi di Bia Online. Hari ini kita akan bersama dengan Kak Ica dan Kak Agatha. Nah, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang keberapa, Kak? Ke-7. Dan juga diperingati sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Nah, gimana pagi ini? Masih semangat adik-adik? Semangat dong, Kak. Tapi supaya lebih semangat, kita tepuk dulu ya. Oke, siap ya? Yuk kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat! Ha! Jos! Wah, sudah Nah. jos-jos semua nih, Kak, adik-adik. Sudah semangat semua. Oke, biar kita semakin semangat, kita nyanyikan satu pujian, yaitu dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ulang sekali lagi ya, Kak, ya. Siap-siap ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, sudah nih, Kak, pujian pertama. Tapi sebelum pujian lagi, pasti ada dek kangen sama Bia nih. Kita tepuk Kangen Bia banget, dulu Kak. ya, Kak, ya. Oke, Yuk. tepuk Bia. Bia is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Nah, lagu kedua kita diajak untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan. Melalui apa ya, Kak? Biasanya kalau kita komunikasi sama Tuhan itu selain melalui berdoa, kita juga baca kitab suci, Kak. Betul, Kak. Kita harus baca kitab suci supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Yuk, benar. Yuk, kita mulai ya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Supaya kita makin bertumbuh, kita ulang sekali lagi, Kak Ica. Siap ya adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sudah bertumbuh semua, Kak? Sudah, Kak. Iya, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita mau berdoa supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Kita siapkan hati kita. Kita ambil sikap doa yang baik dan kita nyanyikan satu pujian. Kita undang Tuhan Yesus. Yesus, ku panggil.
Dede nanti ulangi doa kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pada pagi ini. pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih Engkau masih memberikan kami kesehatan. kesehatan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami undang diri-Mu kami undang diri-Mu untuk masuk untuk masuk dalam hati kami, supaya kami dapat mendengarkan mendengarkan dan melaksanakan dan melaksanakan firman-Mu firman-Mu pada hari ini. pada hari ini. Berkati kami selalu ya Bapa. Berkati kami selalu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua sudah berdoa. Selanjutnya kita mau dengerin cerita nih Kak. Iya nih, kita akan mendengarkan firman dari Kak Eli. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bia Online hari ini. Adik-adik, selamat memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Dan secara khusus hari ini kita memperingati sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Nah, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Kita simak bersama ya adik-adik firman hari ini, oke? Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, sebab mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, gimana Injil hari ini? Sudah paham belum? Kita bahas satu-satu ya, supaya adik-adik lebih paham. Sebelumnya, Kak Eli mau tanya nih, adik-adik pernah nggak ya berdoa? Jawabannya pasti antara pernah, kadang-kadang, dan juga sering dong. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa, apa saja yang diucapkan dalam doa? Yang pertama, tentu adalah kita harus bersyukur. Lalu selanjutnya, kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Baik itu untuk diri kita sendiri, atau contohnya bisa untuk keluarga, untuk papa mama, untuk kakek nenek, untuk saudara, om, tante, dan siapa saja yang kita kasihi, supaya Tuhan senantiasa melindungi dan juga menjaga mereka. Lalu selanjutnya kita juga bisa berdoa untuk orang lain, seperti untuk negara ini juga, khususnya dalam masa-masa seperti ini, supaya Tuhan senantiasa melindungi kita dan selalu memberikan kita rahmat serta berkat. Nah adik-adik tahu nggak satu lagu yang ingin kakak nyanyikan? Kalau adik-adik tahu, kita nyanyi bersama ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku karena tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Nah adik-adik, gimana nih rasanya kalau misalnya adik-adik mendengar ada orang lain yang mendoakan kita, ada orang lain yang menyebut nama kita dalam doanya, baik itu misalnya orang tua kita, maupun saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun. Nah, pasti perasaannya juga senang kan? Pasti adik-adik merasa lega, karena ada yang mengingat nama adik-adik dan menyebutnya dalam doa. Sekarang Kak Eli mau tanya nih, kalau Tuhan Yesus sendiri yang berdoa untuk adik-adik, gimana? Pasti akan lebih senang kan? Karena Tuhan Yesus yang merupakan Putra Allah sendiri mau mendoakan kita demi kepentingan kita, agar Allah Bapa di surga senantiasa menjaga kita. Injil hari ini juga seperti itu. Jadi Tuhan Yesus pada Injil hari ini berdoa untuk murid-muridnya, supaya Allah Bapa di surga senantiasa melindungi, menjaga, dan membimbing murid-murid Tuhan Yesus dengan turunan Roh Kudus. Adik-adik, dalam doa yang Tuhan Yesus sampaikan pada Allah Bapa untuk para muridnya, itu juga ditujukan supaya para murid menjadi suatu keluarga. Nah, kita sebagai seorang Katolik juga punya ciri khas loh, yang membuat kita menjadi merasa sebagai satu keluarga. Yaitu apa aja ya? Yang pertama adalah tanda salib. Nah, tanda salib merupakan tanda keselamatan. Dengan kita membuat tanda salib di awal dan di akhir dari setiap doa kita,
berarti kita merasa bersatu sebagai satu keluarga Katolik. Lalu selanjutnya adalah nama Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus yang merupakan juru selamat kita, berarti kita adalah satu keluarga, di mana kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Lalu yang ketiga yaitu gereja. Gereja dalam hal ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan persekutuan dari orang-orang beriman yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana dengan ke gereja kita bisa bertemu bersama, melayani bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus kok mau mendoakan kita? Kita ini siapa sampai Tuhan Yesus mau berdoa untuk kita? Tuhan Yesus berdoa untuk kita karena kita masih hidup di dunia ini, di mana di dunia ini penuh dengan godaan. Banyak sekali hal-hal yang dapat menggoda kita, dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya hal kecil aja. Contohnya, kalau di sekolah, ini gambar mencontek, entah melihat pekerjaan teman atau dengan cara yang lain, misalnya menyembunyikan kertas kecil. Mencontek itu tidak baik karena merupakan suatu tindakan yang tidak jujur. Hal itu dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Lalu selanjutnya berkata dan bersikap kasar. Nah, kalau adik-adik suka mengata-katakan teman-teman hal yang tidak baik, atau mungkin tidak sopan pada orang tua atau guru, itu artinya adik-adik tidak dipenuhi dengan kasih, yang berarti kita juga bisa masuk ke dalam dosa. Contoh lain lagi, yaitu ketika adik-adik tidak mendengarkan perkataan dari orang tua atau guru, atau mungkin kakak-kakak di biak. Hal itu berarti adik-adik tidak taat loh, yang artinya adik-adik juga dapat masuk ke dalam dosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus loh sudah berdoa untuk kita, sudah mau mendoakan kita dan juga para muridnya. Apa yang harus kita lakukan? Karena tidak hanya bisa dengan doa saja, tetapi harus dengan perbuatan. Kakak mau tanya nih, menurut adik-adik, kalau iman tanpa perbuatan, kira-kira baik atau buruk ya? Jawabannya adalah tentu saja no, tidak. Lalu, kalau perbuatan tanpa iman, itu kira-kira apa? Bagus atau jelek? Tentu saja juga no, tidak. Lalu selanjutnya, nah, kalau iman disertai dengan perbuatan, menurut adik-adik bagaimana? Yes or no? Tentu jawabannya adalah yes. Nah, adik-adik, kalau kita mau melakukan perbuatan dengan baik dan juga melaksanakan iman kita, tentu kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Misalnya, adik-adik rajin berdoa, tapi malas membantu orang tua, malas mengerjakan tugas di rumah. Tentu saja tidak ya. Kalau misalnya adik-adik rajin membantu orang tua, rajin untuk mengerjakan tugas, tapi tidak mau berdoa, sama aja juga enggak. Yang benar adalah adik-adik rajin berdoa, mau membantu orang tua, mau mendengarkan orang tua, guru, kakak di biak, itu adalah yang terbaik dan Tuhan Yesus pasti akan suka hal itu. Adik-adik, Tuhan Yesus merupakan sumber keselamatan kita. Nah, sebagai salah satu cara untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yesus adalah
dengan bertekun dalam doa, serta kita mohon pencurahan dari Roh Kudus. Dengan bertekun dalam doa, maka akan mengantarkan kita pada keselamatan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira kalau adik-adik di rumah ya, di masa seperti ini, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, kakak punya satu kantong. Kakak punya satu kantong. Kantongnya kosong ya, bisa dilihat kosong ya. Lalu di sini ada kancing. Kakak buka, juga kosong, nggak ada isinya. Sekarang kakak mau nunjukin sesuatu untuk adik-adik. Nah, tadi kan kita bertanya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu yang pertama, kira-kira ada apa ya di dalamnya? Kakak menemukan ini. Apa ini? Tentu semua tahu dong. Ya, ini adalah rosario. Jadi khususnya di bulan Mei ini, kita bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Dengan kita berdoa rosario, kita meminta perantaraan Bunda Maria agar doa kita dapat tersampaikan kepada Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, ada apa ya kira-kira di kotak? Apa ini? Nah, ada lagi nih, satu lagi alat komunikasi yang bisa kita pakai untuk sampai kepada Tuhan. Ada yang tahu ini apa? Tentu adik-adik tahu dong, ini adalah rehan, renungan harian. Untuk masa sekarang, memang adik-adik tidak bisa mendapatkan rehan ini dalam bentuk buku. Tapi jangan khawatir, kakak-kakak biak bersama kakak-kakak di tim Komisi Anak Keuskupan Surabaya menyediakan rehan dalam bentuk audio kepada adik-adik yang bisa adik-adik dengarkan setiap harinya. Linknya bisa lihat di Instagram Biak KR ya. Adik-adik bisa pilih menu rehan. Oke? Nah adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Dibuka Alkitabnya ya, dari Injil Yohanes bab 17 ayat 23a. Kita baca bersama yuk. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Yohanes bab 17 ayat 23a. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Oke, karena ayat hafalan sudah selesai, sekarang waktunya aktivitas bersama Kak Ica. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan membuat aktivitas yang akan mengingat kita untuk selalu berdoa. Aktivitas kita adalah membuat roda doa. Bahan-bahan yang diperlukan adalah materi gambar ini yang dapat didownload di link Biak KR pada Instagram. Kemudian gunting, pensil warna, dan juga paper fastener atau karet gelang. Langkah-langkahnya, pertama-tama gambar ini di print, kemudian kita gunting sesuai dengan pola lingkaran yang ada. Setelah menjadi dua bagian seperti ini, kita akan mewarnai setiap bagiannya. Kemudian kita akan membuat lingkaran seperti ini, lubang di tengahnya. Setelah lubang di tengahnya, kita akan memasukkan karet gelang atau paper fastener.
Nah, dengan adanya aktivitas roda doa ini, kita diajak untuk selalu berdoa setiap saat. Seperti pada saat kita makan bersama, kemudian pada saat kita akan belajar, pada saat akan membaca kitab suci, dan juga tak lupa pada saat sebelum tidur. Oke adik-adik, biar hari ini sudah selesai. Yuk, sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dulu dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami boleh belajar bersama untuk menjadi anak-anakmu yang selalu mengasihi Engkau. Bimbing kami Tuhan, agar kami dapat selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah pula orang tua kami dan bangsa kami serta seluruh dunia ini agar Engkau selalu berkenan menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, karena sudah selesai, kakak juga mau kasih perutusan ke adik-adik. Jangan lupa adik-adik harus berani memimpin doa di dalam keluarga. Jadi adik-adik bisa ajak papa, mama, oma, opa, kakak, adik, tante, om, semuanya yang ada di rumah untuk doa bersama dengan dipimpin oleh adik-adik. Bisa kan ya? Bisa dong. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tadi kalau aktivitasnya sudah dikerjakan, difoto, lalu diupload ke Instagram, di tag @biakkr. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Jangan lupa seperti biasanya untuk Like, subscribe dan tekan loncengnya. Oke, sampai jumpa Biak Online minggu depan. Dadah! Syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dan
penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, kakak punya kabar gembira nih. Dalam rangka memperingati bulan Maria di bulan Mei ini, pihak KM mengadakan lomba mewarnai loh. Lomba mewarnainya dibagi menjadi 3 kategori, playgroup dan TK, lalu kelas 1, 2, dan 3, dan kategori terakhir adalah kelas 4, 5, dan 6. Gambar-gambarnya sudah dibedakan loh, seperti ini. Nah, untuk download gambarnya, kalian tinggal buka IG pihak KR, lalu kalian buka link yang ada di bio, lalu kalian download deh. Setelah di-download, kalian bisa print dengan menggunakan kertas A4 ya, lalu kalian warnai deh. Setelah itu, kalian upload foto kalian di Instagram, lalu jangan lupa tag @pihak-KR dan hashtag di samping ini. Kakak tunggu hasil mewarna kalian paling lambat 31 Mei ya. Jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.